الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله هو رب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فيا أيها الحاضرون، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini sebagaimana diamanahkan pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani bahwa Jumat 10 Februari ini hendaknya seorang khatib menyampaikan judul khutbah yang sama di seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Batam, yakni tentang mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita toreh ke belakang. Sudah kita tinggalkan berapa banyak umat-umat yang sudah ditiadakan oleh Allah. Ada umat-umat yang menorehkan tinta emas sehingga sampai saat ini karya-karyanya masih kita bisa baca, masih bisa kita amalkan. Namun tidak sedikit jamaah umat-umat terdahulu banyak dimusnahkan oleh Allah, diazab oleh Allah sebagai bentuk pelajaran umat-umat setelahnya. Dan kita pada saat ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita hendaknya mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah Allah berikan melalui Al-Quran, di mana Allah gambarkan di Al-Quran surah Al-Qasas ayat 58 itu, wa kam ahlakna min qaryatin batarat ma'isyataha. Banyak sekali negeri-negeri yang aku musnahkan, kata Allah, dengan segala kehidupannya yang megah itu, dengan segala kekayaannya itu, aku musnahkan, kata Allah. Fatilka masakinuhum, maka setelah aku musnahkan, kata Allah, itulah sebaik-baik tempat mereka. Lam taskum min ba'dihim illa qalila, dan tidak aku berikan tempat-tempat demikian itu setelahnya. Wa kunna nahnul warisin, sesungguhnya aku ini adalah zat yang maha memberi, mewarisi segalanya. Apa maksudnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita yang hidup saat ini hendaknya pandai-pandai mengambil pelajaran umat-umat terdahulu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ada tsunami berikutnya seperti di Aceh. Kita juga tidak mengharapkan ada bumi bergerak, likuifaksi yang ada di Palu sana itu menimpa kita lagi. Kita juga tidak ingin berharap seperti gempa yang ada di Sumatera Barat dan di daerah-daerah yang lainnya. Maka apa yang menjadi renungan bagi kita semuanya untuk menjadi umat yang terbaik di era digital saat ini? Maka
pandai-pandailah kita mengambil jamaah yang dimuliakan Allah sebagai bentuk bahwa kita akan kembali kepada Allah jika memang kita hari ini masih hidup, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kekayaan, masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita torehkan yang terbaik sebelum kita kembali kepada Allah. Jangan sampai kita kembali kepada Allah penuh dengan tangisan, penuh dengan air mata yang berlinang karena penyesalan-penyesalan yang kita alami. Maka yang pertama kita ambil pelajaran dari Nabi Nuh alaihi salam, di mana Allah azab umat Nabi Nuh. Sebagaimana jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Nuh itu, qala nuhu rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Pernah Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, ya Allah, musnahkan umatku ini. Kenapa sampai demikian? 950 tahun berdakwah hanya mendapatkan puluhan orang jamaah. Ada riwayat cuma dapat 90 orang. Berarti satu abad cuma dapat satu pengikut atau 10 pengikut. Sampai geramnya Nabi Nuh minta diazab umatnya itu. Maka menurut para ulama tafsir, apa kesalahan umat Nuh sehingga diazab oleh Allah? Dan jangan sampai menimpa kita. Kesalahan umat Nabi Nuh adalah mereka yang menolak ajakan dakwah Nabi Nuh dan mereka disertai dengan kemusyrikan. Mereka umat-umat terdahulu lebih menggantungkan dirinya, kehidupannya dengan suatu benda. Mereka lebih percaya dengan sesuatu yang dia bentuk daripada ajakan Nabi Nuh. Saat ini korelasinya jamaah, jika ada saat ini kita, siapapun kita, menggantungkan sesuatu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya sudah dipenuhi bahwa dirinya tidak lagi percaya dengan Allah. Ini satu pelajaran yang sangat penting, di mana saat ini orang tidak lagi percaya dengan Tuhan. Orang di mana-mana tidak percaya lagi dengan Allah. Maka dia dengan akalnya merasa hebat karena akalnya lebih tinggi daripada ilmunya. Betapa banyak orang-orang semacam ini jamaah di zaman saat ini. Ketika mereka mendapatkan masalah, bukan lari ke masjid, bukan lari kepada ulama, justru mereka lari kepada para dukun, paranormal, dan pesugihan-pesugihan yang lainnya. Kalau ini tidak dihentikan jamaah, maka boleh jadi Allah turunkan dengan mungkin contoh alamnya berbeda, tapi substansinya sama. Diberikan air masuk ke dalam kamar, diberikan banjir di mana-mana. Barangkali di antara manusia-manusia saat ini banyak sekali melakukan kemusyrikan. Nampaknya solat, nampaknya dia ke masjid, tetapi di dalam warungnya masih menggantungkan sesuatu karena ingin pelarisan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua yang Allah kabarkan kepada kita semuanya, umat-umat terdahulu yang diazab, yaitu seperti terjadinya angin yang sangat kuat di zaman Nabi Hud. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada umat-umat terdahulu dimusnahkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan angin 7 hari 7 malam menyelimuti umat-umat negerinya, dan mereka bergelimpungan seperti pelepah kurma jamaah. Apa kesalahan umat Nabi Hud itu? Maka mereka melakukan kesombongan yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran itu dikabarkan umat Nabi Nuh itu kesombongannya bukan hanya ekspresi saja, melainkan ucapan. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran, qalu ji'na lita'fikana an alihatina. Wahai Hud, apakah kamu datang di sini untuk memalingkan kami semua untuk menyembah Tuhan-Tuhan kami ini? Maka pun mereka menantang jamaah, fata'tina bima ta'iduna in kunta minas shadihin. Datangkanlah azab itu, kata umat Nabi Hud itu. Datangkanlah azab itu kalau kamu termasuk orang-orang
yang jujur, orang-orang yang benar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala umat Nabi Hud itu mereka menyalahi aturan, sombongnya naudzubillah, maka dimusnahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil jamaah? Hidup saat ini jangan pernah kita menyombongkan diri jamaah. Selaku kita memiliki jabatan, gunakan jabatan itu dengan baik, bukan semena-mena. Sewaktu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, maka tolonglah yang tidak mampu. Ayomi mereka yang kurang dalam pakannya, sandangnya. Maka kalau ada orang yang semena-mena di zaman saat ini, mereka menyangka bahwa kekayaannya itu adalah bisa menyelamatkan dirinya. Mereka menyangka bahwa kehebatan itu terjadi akal atas ilmunya, sombongnya naudzubillah. Maka tidak menutup kemungkinan Allah akan azab orang-orang seperti itu dengan angin. Cukup dengan angin bisa demam, cukup dengan angin bisa terkena virus, cukup dengan angin orang itu bisa meninggal mendadak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah akan azab Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Maka jadilah kita hidup seperti padi, seperti semakin berilmu semakin menunduk. Jangan kita hidup seperti kaktus. Apa itu? Semakin tinggi dia hidup di tengah gurun pasir yang tandus, maka dia semakin berduri. Artinya hidup itu kalau sudah kaya, dia bisa melukai orang lain. Hidup itu kalau sudah tinggi, tidak ada satupun yang berani mendekatiku. Itulah kaktus jamaah. Maka kaktus tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Orang-orang semacam ini harus segera dimusnahkan. Kalau tidak hari ini, besok yang akan datang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud, yaitu oleh Nabi Saleh alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa fa amma samudu bitaghiyah, kaum Samud itu bangunan-bangunnya megah, maka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petir yang menyambar-nyambar. Apa yang bisa kita ambil? Bahwa kaum Samud itu dia selalu berpaling atas nikmat-nikmat Allah, tidak bisa mensyukuri atas apa yang Allah telah berikan. Diberikan rumah, diberikan tanah yang subur, diberikan buah-buahan, diberikan nikmatnya untuk tidur, tetapi hatinya tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai korelasinya saat ini sama dengan kita saat ini. Allah berikan segalanya, Allah berikan semuanya. Yang dulunya enggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, maka tetap kita kembalikan kepada Allah. Tidak semakin jumawa kita, tetap merunduk bahwa hakikatnya yang melekat dalam diri kita, yang melekat dalam pundak kita, ini hanya sekedar titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan titipan itu harus kita gunakan dengan baik. Dan salah satunya adalah kita gunakan untuk bersyukur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai iktibar bagi kita semua yang hidup di zaman ini, dan menjadikan kita menjadi umat yang terbaik kelak nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.